Definisi pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapat dan informasi serta memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbicarakan. Pidato ialah salah satu teori dari perjalanan bahasa Indonesia. Pidato umumnya dipakai oleh seorang pemimpin untuk berorasi dan memimpin di depan orang ramai. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan pada orang banyak. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, dan lain sebagainya. Pidato yang baik dapat memberi suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik dapat membantu untuk mencapai jenjang karir yang baik. Jenis-jenis pidato. Menurut ada tidaknya persiapan, pidato dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pidato impromptu. Pidato yang dilakukan dengan spontan atau tiba-tiba menyampaikan pidato dalam sebuah acara tanpa ada persiapan sebelumnya. Yang kedua, pidato manuskrip. Disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini tidak berlaku menyampaikan pidato, tetapi membaca pidato. Pidato ini dilakukan dengan membaca naskah. Pidato manuskrip perlu dilakukan jika isi yang disampaikan tidak boleh ada kesalahan. Selanjutnya, pidato memoriter. Pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata. Dalam pidato ini harus memiliki kemampuan menghafal dan mengingat kata yang ada di dalam teks pidato, sehingga dapat berpidato dengan lancar. Selanjutnya, pidato ekstemporan. Pidato yang disampaikan oleh orang yang berpengalaman karena hanya menyiapkan garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan saja. Outline hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada di pikiran kita. Pidato jenis ini memerlukan latihan yang intensif bagi pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Apristasari, NPM 20030303119. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pidato serta metode dalam berpidato. Tujuan pidato adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Fungsi pidato adalah memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atasan, memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana hanya perlu seorang saja yang melakukan pidato atau orasi tersebut. Metode dalam berpidato. Ada 4 metode dalam berpidato yang sering digunakan, yaitu impromptu atau spontan. Metode pidato impromptu adalah membawakan pidato tanpa persiapan yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Dalam metode ini, pembicara menggunakan cara spontanitas atau improvisasi. Biasanya, metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat itu. Ekstemporan atau penjabaran kerangka. Metode pidato ekstemporan merupakan teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola yaitu materi yang akan disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya dengan menuliskan hal-hal yang dianggap penting. Metode pidato naskah adalah berpidato menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi, di mana pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan karena setiap kata yang diucapkan dalam situasi resmi akan disebarluaskan dan dijadikan figur masyarakat serta dikutip oleh media massa. Menghafal atau tanpa teks. Metode pidato menghafal yaitu menghafal suatu rencana pidato atau kata-kata yang ada dalam teks pidato yang telah dibuat sebelumnya.
Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik dalam penyusunan teks pidato. Sebelum menyusun naskah pidato, kita harus memperhatikan bahan pidato yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada mengumpulkan bahan. Bahan untuk menulis suatu pidato biasanya diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, atau referensi lainnya sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka menguraikan isi pidato. Yang kedua, membuat kerangka pidato. Kerangka dasar dapat dibuat sebelum mencari bahan, yaitu dengan menentukan pokok yang akan dibicarakan. Kemudian, dalam membuat kerangka pidato ada 3 contoh kerangka, yaitu yang pertama, pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ini memuat salam pembuka, ucapan terima kasih, dan kata pengantar untuk menuju kepada isi pidato. Yang kedua ada isi. Dalam bagian ini biasanya terdiri atas topik atau subtopik yang memperjelas atau menghubungkan dengan topik utama. Yang terakhir ada penutup. Bagian penutup biasanya memuat kesimpulan, harapan jika ada, dan salam penutup. Yang ketiga, menguraikan isi pidato. Dengan menggunakan kerangka yang telah dibuat, ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menggunakan kerangka untuk berpidato, yaitu dengan metode ekstemporan. Yang kedua yaitu menulis atau menyusun naskah pidato lengkap untuk dibacakan atau dihafalkan. Yang keempat, struktur pidato. Struktur isi pidato adalah rangkaian isi pidato dari awal hingga akhir. Biasanya dalam kerangka isi pidato kita mengikuti alur dasar pidato yang bergerak melalui 3 tahap, yaitu tahap perhatian, yaitu tahap pertama yang dilakukan oleh pembicara. Yang kedua, tahap kebutuhan, tahap yang dilakukan pembicara untuk menjelaskan pentingnya masalah yang akan dibicarakan, sehingga pendengar akan berusaha memahami masalah penting yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, tahap penyajian, yaitu tahap pembicara menyajikan materi pidato yang telah dipersiapkan melalui naskah kerangka pidato. Yang kelima yaitu ada menyunting naskah pidato. Seperti halnya naskah makalah atau artikel, naskah pidato juga perlu disunting, baik isi, bahasa maupun penalarannya. Sementara penyuntingan biasa dilakukan dalam bahasa, diarahkan pada pemilihan kosakata, dan dalam paragraf yaitu ada penyempurnaan naskah pidato. Setelah disunting baik oleh penulis atau orang lain, perlu dilakukan tindak lanjut yaitu berupa penyempurnaan naskah. Biasanya yang disempurnakan yaitu aspek bahasanya dengan mengganti kosakata yang tepat untuk memperbaiki gagasannya. Selain itu, untuk penyempurnaan paragraf dilakukan dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Kesimpulannya yaitu pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapat dan informasi serta memberikan suatu gambaran dalam suatu hal. Menulis naskah pidato harus melalui 3 tahap atau kegiatan, yaitu mengumpulkan bahan, membuat kerangka, dan menguraikan isi naskah pidato secara terperinci.